Tuhan, dari tadi pagi sampai sore hari ini jemaat Tuhan boleh datang ke rumah Tuhan untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita lakukan pujian Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian. Amin. Kasih
boleh bersyukur kepada Tuhan. Sore yang indah ini, waktu yang Tuhan kembali berikan dalam kehidupan kami. Bukan semata-mata karena apapun yang kami miliki saat ini, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahkan terlalu yakin kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua berkat anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sore hari yang indah ini juga kami ingin menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu sebentar yang akan membawakan kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan tolong pakai dan Tuhan merapi hamba-Mu sebentar Tuhan. Bahkan puji-pujian yang sudah dipersiapkan, biarlah Tuhan saja yang memberkati dan menampakkan. Kami juga serahkan para pelayan-pelayan hamba-Mu lain yang mengambil bahagian dalam tugas pada sore saat ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami boleh menerima sukacita yang dari Engkau. Tuhan juga yang memimpin jalannya ibadah kami sore ini dari awal sampai akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Percepatkan juga langkah-langkah dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Pada saat sore hari. Tuhan tolong mereka dalam perjalanan mereka. Tiba di tempat ini dengan keselamatan yang dari Engkau boleh bertemu satu dengan yang lain. Nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni setiap kelemahan, dosa-dosa kami, kekurangan kami. Suci kudus bersihkan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya sepanjang ibadah kami sore hari ini kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Lambaikan tangan kita yang bersuka cita. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan pujian. Saudara, dengarlah sangkakala. Mari kita bangkit berdiri.
mau terima sukacita dari surga. Amin. Kita sudah bebas dan kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya. Setiap pujian kita naik dan menyenangkan akan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan setiap kehidupan kita, hati kita, telinga-telinga rohani kita yang baik, untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita lakukan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku
luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tak perlu cemas, kami tak perlu khawatir, karena Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, kami bisa melalui hari-hari kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari ya Bapa, kami rasakan kuasa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu mengikuti kami selalu. Pada saat ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa memohon pada Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah membawakan dalam masuk dalam hadirat-Mu, apa yang menjadi doa pengharapan pergumulan Tuhan yang menjawabnya di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikan hikmat pengertian dari Engkau ya Bapa, supaya firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami bisa melakukan, bahkan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Guru, sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan Bapa yang baik dalam kerajaan surga yang kekal. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan kami Tuhan, berkati hati kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Kristus Yesus, kami mohon kepada Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah silakan duduk sebelum kita memberikan korban persembahan dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bisa bilang amin. Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan 3 kali. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga dijalankan oleh Ibu Aping dan Ibu Ita. Kita lakukan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Hati kami limpah dengan syukur karena kembali kami melihat penyertaan Tuhan. Kami kembali melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Beberapa minggu kami tidak bisa bertemu di dalam gedung gereja, tapi hari ini, sore ini, kalau kami bisa bertemu kembali, baik kami keluarga hamba-Mu dengan keluarga jemaat, keluarga besar GPI Anugerah Sindang Laut. Bapa dalam surga, patutlah hati kami limpah dengan syukur yang keluar oleh dari bibir kami melalui kehidupan kami, karena Engkau Allah yang sangat baik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan tetaplah menyertai kehidupan kami sampai Kau datang pada kali yang kedua. Bapa dalam surga, sore hari di tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan mungkin ada di antara kami yang mengembalikan persepuluhan. Bapak, kami minta kepada-Mu, curahkanlah berkat-Mu untuk memberkati setiap bisnis kami, setiap usaha kami, mata pencaharian kami, dan pekerjaan kami. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan berkat untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai berkelimpahan. Bapa dalam surga, memberkati keluarga besar GPI Anugerah Sindang Laut, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan umur panjang, supaya kami tetap memuji, membesarkan nama-Mu, supaya kami tetap melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Terimalah persembahan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersukacita sore hari ini, amin. Puji Tuhan. Ya, kurang lebih 2 bulan saudara dan saya tidak bertemu di gedung gereja, ya, tapi sore hari ini kita bisa kembali bertemu, bisa kembali beribadah, bisa kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, hati ini kangen sekali, dan dipuji Tuhan, sore hari ini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun agak sedikit ribet, harus pakai masker, harus cek suhu, nggak apa-apa. Semua untuk kebaikan kita bersama. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Mari Bapak Ibu Saudara temukan Alkitab ini, ayat ini, dan saya undang kembali bangkit berdiri. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Yang sudah temukan ayat ini katakan amin. Sudah temukan semua? Amin. Mari kita baca ini bersama-sama. Setelah itu yang ketiga, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda, ya, seorang pria yang bernama Yusuf. Ayat ini bercerita tentang happy ending, ya, sebuah perjalanan yang panjang dari seorang Yusuf, ya, tetapi akhir dari perjalanan hidup Yusuf yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Amin. Kita lihat kalau saudara bisa baca perjalanan hidup Yusuf, itu adalah sebuah perjalanan yang tidak enak, saudara. Perjalanan hidup Yusuf itu perjalanan yang tidak semulus jalan tol. Perjalanan hidup Yusuf sampai dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu nggak gampang, nggak mudah. Kurang lebih 13 tahun, Yusuf harus mengalami proses yang cukup berat. Selama 13 tahun Yusuf harus melewati proses yang sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, Yusuf sudah direncanakan oleh Tuhan. Yusuf sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemuda, untuk menjadi seseorang yang memelihara suatu bangsa yang besar. Keren. Ya. Berapa banyak saudara dan saya ketika kita membaca, ya, biografi dari seorang yang berhasil, contohlah Insinyur Ciputra atau Lim Siu Leong dan lain sebagainya, orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang luar biasa.
Kita senang mereka hidup diberkati. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada proses, ada harga yang harus mereka bayar sebelum mereka menikmati itu semua? Sama dengan perjalanan hidup saudara dan saya. Kalau sampai hari ini hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, itu karena kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, saudara dan saya harus melewati proses-prosesnya Tuhan. Betul apa benar? Amin. Iya. Nggak mungkin kita sampai berdiri sampai hari ini dengan badan yang segar, dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan tanpa melalui proses. Semua melalui proses. Dan proses itu, firman Tuhan katakan, ya akan selalu ada pelangi sehabis hujan, akan ada selalu sukacita di balik duka cita yang datang. Sore hari ini, saudara dan saya, kita hidup ya diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa flashback ke belakang, kita bisa menengok ke belakang. Oh iya, minggu yang lalu, oh iya bulan yang lalu, oh iya tahun yang lalu, Tuhan proses saya. Tapi hari ini, saudara dan saya, kita hidup sehat diberkati, semua karena Tuhan. Amin. Ya. Kalau mungkin saya tanya sama saudara satu persatu, bagaimana dengan pengalaman saudara 2 bulan kemarin di rumah? Mungkin saudara akan bilang, oh 2 bulan saya tidak bisa bekerja. Oh 2 bulan saya bekerja tapi ya tidak maksimal. Lalu kalau saudara juga bertanya kepada kami, lalu bagaimana dengan ya, kami sebagai hamba Tuhan, dalam 2 bulan itu kami betul-betul menyaksikan karya Tuhan. Kami betul-betul merasakan bahwa betul Tuhan itu baik. Sama seperti Ayub bilang, ya bukan kata orang aku menyaksikan kebaikan Tuhan, tetapi kami sendiri menyaksikan, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam 2 bulan itu. Ya, kalau kami ada sebagaimana kami ada sore ini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini adalah perkataan dari seorang Yusuf. Dia berkata kepada kakak-kakaknya, kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Oh iya, saudara tahu kan perjalanannya Yusuf? Dia harus dibuang ke dalam sumur, diangkat dari sumur yang kering, lalu dijual kepada saudagar Mesir, lalu sampailah dia di Mesir, dia menjadi budak, diperjualbelikan, lalu difitnah, dibully dan lain sebagainya, masuk penjara, dikeluarkan lagi dari dalam penjara, perjualbelikan lagi sebagai budak, difitnah lagi sama istri Potifar, masuk penjara lagi, sampai akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tantangan terbesar Yusuf bukan dari luar, tetapi justru dari saudara-saudaranya sendiri, dari kakak-kakaknya sendiri, yang notabene adalah saudara kandung. Cuma karena mimpi. Padahal, coba saudara perhatikan di ayat 50, di bagian 20 bagian terakhir, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Artinya Yusuf harus mengalami kejadian ini. Selama 13 tahun Yusuf mengalami kehidupan yang tidak enak. Kenapa? Ada maksud Tuhan. Ternyata di akhir dari hidupnya Yusuf, Tuhan persiapkan Yusuf untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bukankah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya pasti ada maksudnya Tuhan? Amin. Amin. Pasti ada maksudnya Tuhan, saudara. Yusuf bilang, kalian sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kalian bikin aku seperti ini. Kalian perjualbelikan aku menjadi budak dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, Allahku mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Saudara pegang ayat ini. Taruh ayat ini, bila perlu simpan baik-baik dalam hati saudara. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang ingin menjegal usaha saudara. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang ingin menjegal, ada orang-orang yang menghasut, ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan saudara. Tapi dengar baik, Tuhan merekan-rekan yang baik buat hidup saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf berhasil bisa melewati itu semua? Yang pertama saya catat di sini, Yusuf tetap fokus kepada janji Tuhan. Amin. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menyertai Yusuf
Dan apa yang Yusuf kerjakan, semuanya itu berhasil. Bayangkan, budak diperjualbelikan, budak yang selalu dibully, budak yang selalu dihina dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang dikerjakan oleh Yusuf Tuhan buat berhasil. Kenapa? Yusuf tetap fokus kepada janji Tuhan. Yusuf tetap fokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hari ini janji Tuhan apa yang belum terjadi dalam kehidupan saudara? Tetap fokus. Sekalipun janji itu sudah tahun yang lalu Tuhan belum jawab. Janji itu Tuhan sudah ngomong 2 tahun yang lalu, baik lewat firman Tuhan ataupun Tuhan berbicara langsung secara langsung dalam hidup saudara. Fokus pada janji Tuhan. Ya, sekalipun harus melewati proses, sekalipun prosesnya itu nggak enak, tapi Yusuf tetap fokus, saudara. Amin. Yusuf itu manusia biasa, sama dengan saudara dan saya. Artinya gini, Yusuf aja bisa, kenapa kita tidak? Yang setuju bilang amin. Ya. Yusuf dia tetap fokus pada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah nyatakan sesuatu dalam kehidupan Yusuf melalui mimpi. Secara tidak langsung Tuhan sudah bilang kamu akan menjadi seorang yang luar biasa. Tapi Tuhan ngomong itu lewat mimpi, saudara. Dan dari mimpi itu Yusuf bisa mengartikan mimpi dari raja pada waktu itu. Dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2. Bukankah promosinya Tuhan itu bisa lewat berbagai macam cara? Yang penting kita mau fokus nggak kepada janji Tuhan. Ketika kita melewati proses, kita fokus kita kepada proses atau kepada janji Tuhan. Kalau fokus kita kepada janji Tuhan, sekalipun proses itu sakit, tapi kita akan tetap enjoy. Kita akan tetap mengikuti, menikmati proses itu. Kenapa? Fokus kita bukan pada proses, tapi kepada janji Tuhan. Amin. Amin. Yusuf dia bisa lakukan itu, saudara. Yusuf bisa menikmati proses. Kenapa? Dia tahu. Sekalipun Yusuf nggak tahu kapan itu akan terjadi, tapi Yusuf tetap fokus kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat dia dan seluruh keluarganya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Bukan berarti Yusuf jadi Tuhan buat keluarganya, bukan. Tapi Yusuf dipilih Allah untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Karena ketika kelaparan terjadi pada waktu itu, mereka semua harus datang ke Mesir untuk membeli makanan, untuk membeli bahan makanan. Dan orang yang menerima itu, orang yang bertemu dengan, ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, mereka harus ketemu dengan Yusuf, termasuk keluarganya. Lalu yang kedua, apa yang membuat Yusuf berhasil? Yang pertama, Yusuf dia tetap fokus pada janji Tuhan. Yang kedua, Yusuf tidak kecewa atau kepahitan kepada tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf dia tidak simpan akar pahit. Yusuf tidak simpan kekecewaan itu, tapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tetap fokus kepada janji Tuhan. Sekalipun kurang lebih 13 tahun Yusuf harus melewati proses itu. Tapi ketika saudara-saudaranya datang membeli bahan makanan dan bertemu dengan Yusuf, Yusuf tahu itu adalah kakaknya. Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya. Yusuf sempat kerjain mereka. Ya, Yusuf sempat taruh piala emasnya di dalam salah satu karung mereka, sehingga mereka harus balik lagi, harus membeli makanan lagi dan ketemu Yusuf lagi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Yusuf mengaku, aku adalah Yusuf. Wah, mereka semua ketakutan, saudara. Padahal Yusuf dia tidak simpan kepahitan sedikit. Yusuf dia tidak kecewa sedikit pun terhadap janji, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, oleh keluarganya, oleh saudara. Tapi Yusuf tahu bahwa itu semua dilakukan, bahwa itu semua terjadi untuk menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini saudara dan saya mungkin sedang menikmati proses dari Tuhan. Ya, nikmati setiap proses Tuhan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Ya, karena Yusuf mengalami pemulihan yang luar biasa. Yusuf mengalami promosi yang luar biasa. Sama seperti Ayub. Saudara tahu Ayub?
Dalam Ayub pasal 1 ayat yang 1 sampai dan seterusnya, firman Tuhan katakan Ayub itu orang paling kaya, orang terkaya pada waktu itu di tempat itu. Tapi di ayat-ayat selanjutnya, ya, Ayub mengalami satu proses yang luar biasa. Anaknya mati, kambing dombanya habis, ya, para budak-budaknya, pembantu-pembantu pelayan-pelayannya habis. Tuhan cuma siapkan sisakan satu orang, yaitu istrinya. Itu pun istrinya, maaf, nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena istrinya bilang kepada Ayub, Pak, kutuki Tuhanmu, lalu matilah lalu kita mati yuk. Padahal kondisi Ayub pada waktu itu sedang terpuruk. Tapi Ayub dia tidak kecewa. Ayub tidak punya kepahitan kepada Tuhan. Bahkan Ayub bilang, dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Dari semuanya itu, Ayub tidak pernah mengutuki Allah melalui mulutnya. Ayub tahu bahwa semua itu harus dia alami. Sehingga di Ayub pasal 42, saudara lihat, kehidupan Ayub dipulihkan 2 kali lipat ganda. Ya. Kekayaan Ayub naik 2 kali lipat ganda. Kenapa? Ayub juga dia fokus kepada janji Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak simpan kepahitan terhadap Allah. Siapa Ayub? Ayub manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Kalau Ayub bisa, Yusuf bisa, saudara dan saya pun pasti bisa. Amin. Lalu yang ketiga, apa yang membuat Yusuf berhasil mengatasi itu semua? Yang ketiga, orang-orang yang menyebabkan Yusuf menderita, dia tidak bisa mengontrol masa depan Yusuf. Orang-orang yang menyebabkan saudara dan saya menderita hari ini, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengontrol masa depan kita. Orang-orang itu tidak bisa mengubah masa depan saudara dan saya. Kenapa? Masa depan saudara dan saya, Yeremia 11:29 katakan, masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara, yaitu masa depan yang cerah, ceria, cemerlang. Yang setuju bilang amin. Masa depan yang penuh harapan. Artinya gini, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya boleh bikin Yusuf menderita. Dan menderitanya itu luar biasa, saudara. Sebetulnya Yusuf punya alasan untuk benci sama mereka. Yusuf punya alasan untuk balas dendam sama mereka, tapi tidak Yusuf lakukan. Tapi Yusuf tahu bahwa keluarganya, saudara-saudaranya hanya mampu bikin Yusuf menderita. Tetapi mereka tidak punya hak untuk mengontrol masa depannya Yusuf. Mungkin orang-orang mencoba untuk bikin saudara dan saya menderita hari-hari ini, entah dengan cara mereka, tetapi mereka tidak bisa mengontrol masa depan saudara dan saya. Amin. Amin. Mereka hanya bisa bikin kita menderita. Mereka hanya bisa bikin kita melewati proses ini, tapi mereka tidak bisa pegang. Mereka tidak bisa atur masa depan saudara dan saya. Kenapa? Masa depan saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Yusuf, ya, semua orang bikin dia menderita, keluarganya bikin dia menderita. Ayub, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ayub diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kekayaannya naik 2 kali lipat ganda. Apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub, Tuhan juga bisa lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Yang penting fokus pada janji Tuhan. Yang penting jangan kecewa dan jangan simpan kepahitan. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara Samuel maju ke depan. Ada kuasa dalam darahnya. Singers maju ke depan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
Kasih Bapa surga. Baik kamu yang kami rasakan, Bapak Tuhan, puji dan syukur selalu kami persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar saat ini, tanamkan, teraikan dalam setiap hati kami Tuhan, menjadi satu kekuatan penghiburan dalam kami, para pelayan-pelayan yang akan melayani kami saat ini Tuhan, bersama ada yang kudus Tuhan sudah pakai dengan rapi supaya kami semua boleh menikmati berkat dan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara silakan. Ada kuasa. Ada
Sudah terima semua? Mari kita pegang hosti atau roti pada tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ini adalah roti dan anggur biasa, tapi ini adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Makan roti ini dengan iman, minum anggur ini dengan iman. Setiap saudara yang datang dengan sakit penyakit, yakinlah saudara akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang datang dalam kebimbangan, dalam kegalauan, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan beri kehiburan yang terbaik. Bahkan ketika saudara datang dalam kelemahan, Tuhan kasih kekuatan dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan sore hari ini kami jemaat Tuhan yang ada di tangan kanan kami ada sepotong roti kecil. Ini adalah roti biasa, tapi ini adalah gambaran dari tubuhmu yang terpecah di bukit Golgota. Engkau relakan itu terjadi karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, sebentar ketika kami makan tubuhmu dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami memakan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Pegang cawan pada tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa dalam surga, saat ini di tangan kanan kami ada cawan berisi air anggur. Ini adalah gambaran dari darahmu yang tercurah, darah yang mengalir di sela-sela luka, luka akibat mahkota duri, luka akibat paku yang menancap di tangan dan kakimu, dan luka yang darah yang mengalir di luka akibat tombak di lambungmu ya Tuhan. Engkau relakan darah ini, darahmu mengalir untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami, untuk menyucikan setiap pelanggaran kami, dan untuk membayar kehidupan kami dari jurang binasa menuju kehidupan yang kekal bersama denganmu. Sebentar kami meminum darahmu ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Semua bilang terima kasih. Haleluya. Semua bilang terima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat aku raya Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk berkat firman. Terima kasih untuk perjamuan asa yang kudus. Kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dengan firman dan perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara berkati dengan firman Tuhan. Pengumuman minggu depan kita akan mengadakan 3 kali ibadah, ya. Jadi ibadah pagi jam 7, lalu ibadah yang kedua itu jam 9.30, dan ibadah yang ketiga adalah pukul 16.30. Kenapa kita bikin 3 kali? Ya, jangan sampai saudara yang biasa ibadah pagi dan saudara tidak bisa ibadah sore, lalu saudara tidak ibadah karena yang pagi sudah full. Ya, makanya kami bikin
3 kali. Jadi nanti mungkin besok pagi kembali saya akan bikin list ya, daftar untuk saudara mau ikut ibadah yang mana. Saudara sesuaikan dengan kebutuhan saudara sesuaikan dengan kegiatan saudara, supaya saudara mau ikut ibadah jam 7 pagi silakan, saudara mau ikut ibadah jam setengah 10 pagi silakan, saudara mau ikut yang jam setengah 5 sore juga silakan. Ya, yang penting supaya kita semua bisa beribadah karena dibatasi. Ya, tadi pagi atas sama bawah itu full, ya, hanya beberapa bangku saja yang kosong. Ya, makanya kita bikin 2 kali, dan minggu depan kita akan bikin 3 kali. Karena lumayan saudara yang di bawah ini dingin, tapi yang di balkon itu kepanasan. Jadi minggu depan silakan kembali lagi, saudara tinggal atur saja saudara mau yang jam 7, setengah 10 atau setengah 5 sore. Lalu melalui kesempatan ini saya juga terima kasih buat saudara Samuel, saudara Efron, dan saudara Rafael selama 2 bulan yang menjadi petugas yang datang ke rumah saudara untuk mengambil persembahan dan persepuluhan. Ya, anak-anak muda ini mereka siang mereka ambil ke rumah saudara, lalu malam mereka serahkan ke kami. Ya, terima kasih Samuel, Tuhan Yesus memberkati. Dan mohon maaf kalau dalam 2 bulan kemarin pelayanan kami kurang maksimal. Ya, kami bingung saudara mau besuk, tapi situasinya seperti ini. Ya, puji Tuhan kalau kita masih bisa komunikasi lewat WhatsApp, kita masih bisa komunikasi lewat Facebook, dan hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa ketemu lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Nanti kami limpah dengan syukur karena kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan penyertaan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami diberkati dalam ibadah sore hari ini. Kami diberkati lewat pujian, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga diberkati lewat perjamuan asa yang kudus. Sebentar kami membawa pulang berkat-berkat itu untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami, membuat iman kami bertumbuh di hadapan-Mu, membuat iman kami semakin dewasa, iman kami semakin kokoh. Memperserahkan rencana kami untuk mengadakan 3 kali ibadah di minggu depan. Biarlah jemaat Tuhan di GPD Anugerah Sidang Laut, mereka boleh menyesuaikan diri, mereka bisa mengikuti salah satu dari ketiga ibadah ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang kami tetap puji, kami tetap memuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, baik kami yang berjalan kaki, dengan motor atau dengan mobil, dengan kendaraan pribadi atau dengan kendaraan umum. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan dari Allah Kudus menyertai memberkati saudara dan saya sore ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus.